Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan konsepsi dan tinjauan historis. Sejarah mencatat bangsa Indonesia telah berlayar jauh dengan kapal bercadik menggunakan alat navigasi sederhana. Mereka mampu berlayar ke utara, ke barat, memotong lautan Hindia hingga Madagaskar, berlanjut ke timur hingga Pulau Paskah. Puncak kejayaan maritim bangsa ini terjadi pada masa kerajaan Majapahit di bawah Raden Wijaya, Hayam Wuruk, dan Patih Gajah Mada. Majapahit menguasai dan mempersatukan Nusantara, pengaruhnya bahkan sampai ke negara-negara asing seperti Siam, Ayutthaya, Lahore, Champa, atau Kamboja, Annam, India, Filipina, dan Cina. Fakta sejarah lain yang menandakan bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa maritim adalah dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah di beberapa belahan pulau. Penemuan situs prasejarah di Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi lukisan perahu-perahu layar menggambarkan nenek moyang bangsa ini merupakan bangsa pelaut. Ironisnya, dalam perjalanan kehidupan bangsa, visi maritim Indonesia tenggelam. Masuknya penjajah kolonial Belanda pada abad ke-18 mengikis jiwa bahari bangsa Indonesia. Masyarakat dibatasi berhubungan dengan laut dan didorong melakukan aktivitas agraris demi kepentingan kolonialis. 1. Kesamaan kerajaan. Menurut Kenneth Treadwell, Nusantara memiliki 3 lautan utama, yakni Lautan Jawa, Lautan Flores, dan Lautan Banda. Hal juga mengatakan pada sekitar abad 14 dan pemula abad 15 terdapat 5 zona perdagangan atau commercial zone. Pertama, zona perdagangan Teluk Bengal. Kedua, zona perdagangan Selat Malaka. Ketiga, zona perdagangan yang meliputi pesisir timur semenanjung Malaka. Keempat, zona perdagangan Laut Sulu. Kelima, zona Laut Jawa. Wilayah laut yang merupakan 2/3 wilayah Nusantara mengakibatkan sejak masa lampau Nusantara diwarnai dengan berbagai pergumulan kehidupan di laut. Bahkan pada masa itu, bangsa Indonesia memiliki pengaruh yang sangat dominan di wilayah Asia Tenggara, terutama melalui kekuatan kerajaan-kerajaan maritimnya. Jauh sebelum kedatangan Portugis yang dipimpin Afonso de Albuquerque ke Malaka pada 1511, pelaut-pelaut Nusantara telah dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi, kapal-kapal dari Nusantara telah menguasai Asia. Kerajaan-kerajaan maritim Nusantara. Negara dan bangsa Indonesia dengan karakter sosial budaya kebahariannya sekarang bukanlah merupakan fenomena baru di Nusantara ini. Kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara masa lalu yang berdaulat memiliki sistem pertahanan keamanan yang ampuh dan menumbuhkan sektor-sektor ekonomi kebahagiaan terutama pelayaran dan perikanan. Perkembangan infrastruktur kemaritiman berupa rute pelafaran, perdagangan, serta kegiatan pembangunan galangan kapal dari kerajaan-kerajaan besar Nusantara menitik beratkan pada pembangunan kekuatan maritim. Setiap kerajaan mempunyai strategi pembangunan kekuatan sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, dan infrastruktur kebaharian, terutama kapal, perahu, pelabuhan, dan kota pantai. Masing-masing kerajaan maritim Nusantara yang dikenal tangguh dan masyhur diantaranya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya merupakan suatu kerajaan salah satu kerajaan maritim yang pernah tumbuh menjadi suatu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditi seperti kapus barus, kayu garuk, cengkeh, pala, kepulaga, gading, emas, dan timah yang membuat Raja Sriwijaya sekaya-kaya raja di India.
Kekayaan yang melimpah ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vassal-vassalnya di seluruh Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang besar. Dengan kekuatan armada lautnya, Sriwijaya menguasai alur pelayaran, jalur perdagangan, menguasai dan membangun beberapa kawasan strategis sebagai pengakalan armadanya, dan mengawasi melindungi kapal-kapal dagang. Menurut Chukai, serta untuk menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaannya, Majapahit didirikan oleh Nararya Sanggarama Wijaya atau Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Wilayah yang disatukan Majapahit meliputi Nusantara, Desantara, Indochina, dan Dwipantara Cina dan India. Perluasan wilayah ini dicapai berkat politik ekspansi yang dilakukan oleh Pati Mangkubumi Gajah Mada. Pada masa inilah kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kerajaan Majapahit berada di kawasan Sungai Barantas dan pesisir pantai selatan Pulau Jawa, membuat kawasan ini menjadi indah dan subur yang mendorong pemimpin Majapahit kala itu membangun pertanian dengan sistem pengairan modern di zamannya. Sistem pengairan yang dibangun Raja Majapahit memang luar biasa, tidak hanya irigasi, bendungan, waduk, melainkan juga dilengkapi kanal-kanal yang dibangun di penjuru kota Majapahit, hingga wilayah ini terbebas dari banjir. Perahu sebagai bukti sejarah. Pada sekitar abad pertama Masehi, diduga telah ada jaringan perdagangan antara Nusantara dan India. Bukti-bukti tersebut berupa barang-barang terbikar dari India yang ditemukan di Jawa Barat, Patenggang, dan Bali Sembiran. Keberadaan barang-barang tembikar tersebut diangkut menggunakan perahu atau kapal yang mampu mengarungi samudera. Kapal pinisi umumnya mempunyai 2 tiang layar utama dan 7 buah layar, yaitu 3 ujung depan, 2 di depan, dan 2 di belakang. Umumnya digunakan untuk pengangkutan barang antar pulau. Pinisi adalah sebuah kapal layar yang menggunakan jenis layar sekunar dengan 2 tiang dengan 7 helai kayar dan juga yang mempunyai warna bahwa nenek moyang bangsa Indonesia mampu mengarungi 7 samudera di dunia. Selain pinisi, pada zaman kerajaan dikenal kapal Jawa. Tak kala pelaut Portugis mencapai perairan Asia Tenggara pada awal tahun 1500, mereka menemukan kawasan ini didominasi kapal-kapal Jong Jawa. Kapal dagang milik orang Jawa ini menguasai jalur rempah-rempah yang sangat vital antara Maluku, Jawa, dan Malaka. Zaman kolonial. Penguasaan bangsa-bangsa Eropa yang dimulai dari Portugis hingga Belanda atas perairan Nusantara disebabkan tidak adanya kerajaan maritim besar dan memiliki pengaruh kuat pada masa itu. Setelah kejatuhan kerajaan maritim Sriwijaya abad ke-7 dan kemudian Majapahit abad ke-15, praktis tidak ada lagi kerajaan maritim besar yang memiliki kekuatan angkatan laut yang besar dan tangguh. Pos kemerdekaan. Dunia maritim Indonesia telah mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Kalau pada zaman dahulu mencapai kejayaan baik dalam bidang politik maupun ekonomi, sekarang ini tidak tampak sedikit pun kemajuan yang dapat dilihat. Ironis memang, Indonesia yang mempunyai potensi laut sangat besar di dunia kurang begitu memperhatikan sektor ini. Padahal, laut menjadi salah satu faktor dalam mempertahankan eksistensi wilayah suatu negara. Bahkan, barang siapa yang menguasai laut, ia akan menguasai dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah mengisyaratkan kembali ke laut. Sesungguhnya, presiden pertama kita telah memiliki kesadaran kemaritimannya.
Bung Karno menunjuk Perdana Menteri Juanda untuk membuat Deklarasi Wawasan Nusantara pada 13 Desember 1957, sekaligus memperjuangkan di forum internasional asas Archipelago Indonesia melalui United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1958, melalui suatu perjuangan panjang dan bersejarah di forum internasional. Pada tahun 1982, gagasan negara kepulauan mendapat pengakuan internasional dan Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS 3. Demikian dalil yang dikemukakan oleh Mahat.